Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadan. Saya di sini akan membahas kepribadian dan sikap keagamaan. Oke, selanjutnya di sini ada identitas buku. Buku yang saya baca ini berjudul Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi. Pengarangnya ada Ibu dosen yang terhormat Haji Siti Munawati, MPDI. Penerbit di sini ada YKMI, edisi terbit cetak 1, dicetak bulan September 2018. Kota penerbit di sini ada Tangerang. Tebal buku ada 10 bab. Halamannya ada 171 halaman. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Kepribadian merupakan suatu lapangan psikologi yang sulit digambarkan secara jelas dan pasti. Karena di samping fakta-fakta yang kompleks menyangkut semua lapangan psikologi, juga untuk esensi kepribadian itu sendiri bersifat unik dan multidimensional. Tetapi meskipun demikian, berikut ini merupakan ahli psikologi mencoba merumuskan pengertian teori, tipe, dan dinamika yang mempengaruhi perkembangan kepribadian ini. Oke, kita akan melanjutkan slide yang berikutnya. Di sini ada pengertian kepribadian. Oke, pengertian kepribadian. Definisi. Kamus Webster, keseluruhan karakteristik seseorang yang berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Kata personality berasal dari bahasa Latin, persona, yang berarti topeng yang dikenakan oleh para aktor. Dalam psikologi, kepribadian mencakup seluruh karakteristik seseorang yang mencakup kecenderungan emosional dan minat perilaku. Menurut G. Alport, organisasi dinamis dalam individu yang terdiri dari sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan berikutnya, elemen kepribadian. Elemen kepribadian pertama ada organisasi dinamis. Kepribadian selalu berkembang dan berubah. Dan kedua, menyesuaikan terhadap lingkungan. Fungsi adaptasi dengan lingkungan. Dan tiga, determinasi. Tendensi determinasi dalam tingkah laku. 4. Psikofisik, interaksi tubuh dan jiwa. Yang kelima, karakteristik unik. Setiap individu berbeda dalam penyesuaian diri. Dan selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian menurut Islam di sini. Perspektif Islam mengklasifikasi kepribadian manusia berdasarkan keimanan dan keyakinan menjadi 4 tipe. Di sini tipe pertama adalah orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik, yang keempat hati yang bercampur. Antara beriman, hati bercampur yang antara beriman dan kemunafikan. Dalam hadis, manusia juga dikategorikan sebagai mukmin yang bertakwa dan mukmin yang bergelimang dosa. Hadis Nabi, mukmin yang beriman dan mukmin yang bergelimang dosa, kalian semua adalah anak Adam dan Nabi Adam, itu berasal dari tanah. Hadis Rabiul Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Oke, di sini ada teori psikodinamik. Komponen utamanya teori psikodinamik Sigmund Freud. Komponen utama di sini ada ID, dorongan primitif, biologis dan seks, superego, norma dan etika, ego, pengendalian diri yang disadari. Dan berikutnya ada teori Carl Jung. Menurut Carl Jung, ada 2 dimensi perilaku, yaitu ekstroversi dan introversi.
Dan 4 fungsi psikologi, sensasi, intuisi, berpikir, dan perasaan yang membentuk kepribadian seseorang. Oke, di sini saya akan membahas 2 dimensi. Yang pertama ada extroversion, yaitu energi diarahkan keluar. Kalau yang introversion, energi fokus ke dalam. Dan di sini ada 4 fungsi psikologi. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi adalah aliran informasi ke dalam benak. Dan kedua, intuisi, melihat pola besar yang tidak nampak. Yang ketiga, berpikir, menggunakan intelektual dalam pertimbangan. Perasaan, yang keempat ada perasaan, menggunakan nilai-nilai pribadi dan perasaan. Dan selanjutnya, di sini adalah hubungan kepribadian dan sikap keagamaan. Di sini ada 4 sistem atau 4 aspek ya. Yang pertama adalah KOP, hati, biologis dan nafsiologis, radar kehidupan. Kedua ada FUAD, perasaan atau hati nurani, penyimpanan daya ingat dan sangat sensitif. Yang ketiga ada ego. Ego pelaksana aku. Ego itu aku ya. Pelaksanaan kepribadian berhubungan dengan dunia luar. Yang keempat, tingkah laku ditentukan oleh pengalaman dan kesadaran pribadi. Oke, di sini saya akan bahas yang pertama, KOP atau hati. KOP dapat diartikan sebagai hati yang berbolak-balik dan merupakan radar kehidupan yang menggerakkan ego dan FUAD. Ia berfungsi seperti ID dan teori Freud, selalu menuntut kepuasan dan kesenangan. Yang kedua ada FUAD, perasaan. FUAD adalah hati nurani yang tidak bisa berdusta dan sangat sensitif terhadap dorongan hati. FUAD yang baik menentukan pada ketenangan, sedangkan yang buruk menimbulkan penderitaan. Yang ketiga ada ego atau aku. Ego adalah aspek yang mengontrol kepribadian dan berfungsi untuk menyesuaikan diri dan realitas. Ia mempersatukan pertentangan antara KOP dan FUAD dengan dunia luar. Yang keempat ada tingkah laku. Tingkah laku ditentukan oleh pengalaman sadar individu dan nilai-nilai yang dominan dalam kepribadian orang tersebut ya. Dan yang selanjutnya FUAD dalam Al-Quran. Ini ada contoh-contoh FUAD yang ada di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Al-Qasas ayat 10, yaitu FUAD ibu Musa menjadi bingung. Yang kedua, Quran surat Al-Furqan ayat 32, FUAD Nabi menjadi teguh dan dengan wahyu. Quran surat An-Najm ayat 11, FUAD tidak berdusta. Yang keempat, Quran surat Ibrahim ayat ke-43, hati yang zolim kosong. Yang kelima, Quran surat Al-An'am 110, FUAD dan pandangan kaum musyrikin diguncang. Oke, next, dinamika kepribadian. Di sini ada kepribadian, dinamika kepribadian ya. Yang pertama ada energi rohaniah, mengatur aktivitas rohani seperti berpikir dan mengingat. Jadi energi rohaniah ini adalah mengatur aktivitas rohaniah kalian. Dan kedua ada naluri. Naluri mengatur kebutuhan primer seperti kebutuhan makan, minum, dan seks. Yang ketiga ada ego, aku sadar.
menyelaraskan dorongan dengan realitas dan mengurangi ketegangan. Jadi eh, ego ini adalah sebuah kesadaran untuk menyesuaikan dorongan dengan realitas ya. Dan keempat adalah super ego, ganjaran batin. Berfungsi sebagai ganjaran batin, memberikan rasa puas ataupun bersalah. Dan berikutnya kesimpulan. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu yang terdiri dari sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya, tipe-tipe kepribadian dan hubungan antara kepribadian dan sikap keagamaan penting untuk kesehatan mental meliputi kelp, fuad, ego, dan tingkah laku. Jadi kepribadian berasal dari tingkah Latin yaitu persona yang berarti topeng aktor. Dalam psikologi, kepribadian adalah organisasi yang dinamis nih, yang menentukan tingkah laku seseorang untuk berpikir individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tipe kepribadian mencakup perspektif Islam, yaitu beriman, kafir, munafik, dan hati yang bercampur. Dan teori Freud, yaitu ada ID, superego, dan ego. Serta Carl Jung, ada extroversion, introversion. Dan psikologinya ada sensasi, intuisi, berpikir, dan perasaan. Kepribadian dan sikap keagamaan mempengaruhi kesehatan mental kalian. Aspek utama meliputi kalb, hati, fuad, hati nurani, ego, dan tingkah laku kalian. Sikap keagamaan membantu keseimbangan emosional kalian. Dinamika kepribadian meliputkan energi rohaniah, naluri, ego, dan superego. Pemahaman ini penting untuk kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari dalam kegiatan kalian. Dan sekian hasil dari pembahasan materi saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kalimat yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.